Halo teman-teman, welcome back to my channel ya. Di video saya kali ini teman-teman, ini ada motor Vario 125 teman-teman. Di sini konsumennya ngeluhin bahwa olinya itu bercampur dengan air ya teman-teman ya. Nanti saya akan kasih tahu penyebab masalah kenapa oli kok bisa tercampur dengan air. Di video saya kali ini nanti saya akan bahas. Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi tentang teknik otomotif ke teman-teman semua. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita akan cek dulu kondisi si olinya ya teman-teman ya. Kita akan buka dulu sticknya. Nah ini teman-teman, ini kayak susu ya. Nah setelah saya cek, ternyata di air radiatornya juga berkurang teman-teman. Air radiatornya udah berkurang banyak dan hampir habis ya. Nah nanti permasalahannya, kok kenapa motor Vario 125 bisa kemasukan air di dalam mesin ya teman-teman ya. Padahal di water pumpnya sendiri itu sudah ada pembuangannya. Kenapa kok bisa masuk ya teman-teman ya. Oke, nanti saya akan bahas. Kita akan copot dulu teman-teman si water pumpnya. Nanti kita akan cek, nanti saya akan kasih tahu ya. Nah ini teman-teman, kenapa tadi saya bilang kenapa kok bisa water pumpnya bisa, air radiatornya kok bisa masuk, padahal di Honda itu kan ada pembuangannya ya teman-teman ya. Nah ini kita cek, setelah saya cek ternyata pembuangannya dia mampet teman-teman nih. Ini enggak ada lubangnya nih, enggak ada lubangnya sama sekali, mampet. Nah ini kan mampet nih ya teman-teman ya. Saya kasih contoh yang barunya nanti. Oke, jadi ini tadi yang saya bilang tuh mampet, nggak ada lubangnya. Harusnya di water pump tuh ada lubangnya seperti ini teman-teman. Nih ya, ini di sini ada lubangnya. Ini nggak ada lubang sama sekali. Jadi mampet teman-teman. Ya, ini mampet nih. Nih kalau di water pump yang normalnya itu ada lubang. Nah lubang ini adalah untuk pembuangan ya teman-teman ya. Ketika air radiator si seal mekanikalnya di dalam ini bocor, air itu tidak akan masuk ke dalam mesin. Jadi dia akan keluar dari sini ya. Begitupun juga kalau ketika di dalam sini ada seal olinya ya teman-teman ya. Nah jadi ketika seal olinya ini rusak ya teman-teman ya, otomatis kan si oli bocor ya. Ataupun misalnya ini harusnya olinya bocor, terus dia harusnya keluar masuk ke sini teman-teman, tapi dia tidak masuk ke sini, tidak keluar dari sini. Kenapa? Karena di sini tadi mampet ya. Oli harusnya bercampur sama air radiator, tapi kebetulan mungkin ini juga si radiatornya tidak tercampur dengan oli. Karena apa? Karena seal water pumpnya masih oke, nggak ada masalah. Nah ternyata ketika terjadi kebocoran di seal water pumpnya, otomatis di seal mekanikalnya, otomatis kan air harusnya keluar dari sini ya teman-teman ya, dari lubang ini. Tapi berhubung di sini mampet, otomatis air keluar dari sini ya, keluar dari sini, akhirnya isi air masuk ke dalam mesin seperti itu teman-teman ya. Kalau mau ganti sebenarnya pretelan ada, tapi alangkah bagusnya diganti IC, karena saya pernah bongkar seperti ini. Biasanya asnya juga sudah rusak, ini juga bearingnya juga sudah rusak. Daripada kita pretelin, mendingan diganti IC seperti ini, akan lebih aman seperti itu teman-teman ya. Jadi permasalahannya di situ ya, kenapa oli kok bisa bercampur dengan air ya, itu tadi karena si lubang pembuangannya itu tidak ada nih. Saya perlihatkan lagi, ini yang lama tidak terlihat. Nah ini yang baru, ini terlihat ada pembuangannya nih. Ini ada nih teman-teman, pembuangannya ada nih, dia tertutup nih tuh. Nah ya kan, dia tertutup. Otomatis ketika dia tertutup ya, oli yang bocor oli ataupun air radiator ya, dia tidak akan keluar dari sini, dia akan bercampur kalau air masuk ke mesin seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang untuk pemasangannya
gampang ya teman-teman ya, saya pernah bikin di shortnya. Nah untuk pemasangan, kalau di sininya masih bagus, mau dilem boleh, enggak juga enggak ada masalah ya teman-teman ya. Kalau mau dilem boleh, mau enggak juga enggak ada masalah ya. Nah nanti untuk pemasangan teman-teman, di sini kan ada tanda panah nih ya, ini kuning. Nah ini kalau teman-teman beli baru, ini jangan dirubah-rubah, ini udah dipas. Jadi ini udah pas stop sama ini. Nih tonjolan ini udah pas stop sama ini. Terus nanti kita tinggal topin di motornya teman-teman ya. Kita akan topkan dulu di motornya. Untuk cara ngetopinnya saya pernah bikin di video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal lihat aja untuk cara top timingnya seperti apa. Nanti di sini ditopin dulu. Ini tadi sudah ditopin, dipasin titik ini. Nanti kita tinggal pasang teman-teman. Oke, untuk pemasangan ya teman-teman ya, tadi ini udah kita top. Terus untuk fungsi pengeleman itu sebenarnya untuk kesambungannya ini ya teman-teman ya. Ini kan ada sambungannya ini. Ini fungsi untuk ngelem ini ke sini teman-teman. Tapi kalau mau dilem boleh, enggak juga enggak apa-apa teman-teman. Karena saya pasang berkali-kali enggak dilem pun enggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan pasang dulu teman-teman. Ya udah ya teman-teman ya. Jadi tinggal nanti kita baut terus kita pasang lagi. Nah untuk cara pengisian air radiator saya pernah bikin di video saya sebelumnya. Nanti teman-teman tinggal lihat aja untuk caranya. Jadi permasalahan tadi yang bercampur oli tadi ya teman-teman ya, karena di water pumpnya yang pembuangannya mampet, jadi otomatis sudah rusak dan kita ganti water pumpnya ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya apa yang kita tahu dan mengerti juga bermanfaat untuk orang lain juga. Kalaupun ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.